Ini penikmat musik tanah air telah dikejutkan dengan kondisi penyanyi legendaris Hamdan ATT yang kini harus terbaring lemas akibat penyakit stroke yang ia derita sejak tahun 2017 silam. Ia tidak hanya membuatnya terbaring, penyakit stroke itu bahkan membuat Hamdan kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Berdasarkan pengakuan keluarga, kondisi pelantun termiskin di dunia itu sebenarnya sempat membaik setelah menjalani operasi. Namun, apa daya, kesulitan dana membuat sang pedangdut tak mampu menjalani perawatan secara konsisten dan menjadikan kondisi fisiknya kembali menurun. Dan seperti inilah kondisi Hamdan ATT saat ini. Assalamualaikum, itu salah. Sekarang beginilah kondisi ayah. Mohon doanya, mudah-mudahan berjalan lancar pengobatannya, berhasil insya Allah. Kalau dibilang kurang lancar enggak, dia kayak kekunci mulutnya. Jadi mungkin apa dari struknya ketar gitu. Jadi ngomongnya berat. Jadi kalau ditanya agak responnya lama, tanggapannya gitu. Gimana caranya? Memang dokter waktu itu udah bilang, saya kan tanya ini awal stroke kan 2017, tapi 2 minggu itu udah normal kembali karena ada pecah pembuluh darah, kata dokter nggak masalah, nggak dioperasi. Selanjutnya masih aktivitas, masih bisa lah jalan, masih bisa ke masjid hari Jumat apa. Pas ke dropnya ini 20 akhir 20 ngedrop. Nah itu saya bawa lagi ke rumah sakit. Ternyata dokter menyarankan udah koma, kayak orang koma gitu. Jadi iniannya hanya 3. Kalau kata dokter kalau kita ini normalnya 15. Ini cuma 3. Malam itu langsung dokter buat tindakan operasi. Nanya kita gimana, ya, saya bilang yang terbaik. Terus saya tanya, apa ini dok penyebabnya? Kok bisa lebih parah begini? Operasi jadi dari otak udah langsung pangsang, selang ke lambung udah seumur hidup. Ini penyebabnya ya karena tidak terkontrol, nggak ngikutin maksudnya aturan yang pengobatan yang harus dijalankan. Jadi akhirnya saya berpikir, oh iya mungkin memang saya juga salah. Karena nggak pengobatannya itu nggak, masalahnya ini kan masalah dana juga. Akhirnya alhamdulillah selesai operasi semuanya udah bagus. Cuman sekarang kendalanya ini belum bisa jalan itu aja. Kondisi fisik Hamdan ATT yang kini memaksanya untuk terbaring di tempat tidur tentu memberikan luka pedih bagi keluarga tercinta. Karena bagi sang istri dan anak-anak, Hamdan ATT bukan hanya sekedar penyanyi legendaris bersuara emas yang mampu membawakan lagu-lagunya dengan sepenuh hati, tetapi juga sosok ayah terbaik. Bagaimana tidak, sebelum jatuh sakit, Hamdan ATT tidak pernah tanggung-tanggung untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi anak-anaknya. Baik itu dari sisi pendidikan maupun melukiskan memori indah bagi mereka.
Lantas, momen-momen seperti apakah yang begitu dikenang oleh keluarga Hamdan ATT? Dia dulu setidaknya waktu masih sehat tuh pada sayang kan ayah itu. Oh pokoknya dari mana-mana, dari luar kota, dari mana-mana pasti anak-anak kumpul, ayo kita jalan-jalan ke toko Puncak, kok ini jalan-jalan. Dia paling sayang sama anak, ngerangkul sama anak. Perannya Abah dan Mama luar biasa dalam kehidupan aku. Dari usaha yang benar-benar keras banget, aku ngelihat mereka tuh kerja keras benar-benar yang nggak kenal waktu, nggak kenal lelah, dari ujung Indonesia ke ujungnya lagi dijabanin demi buat kita semua. Aku ngerasa beruntung punya orang tua yang selalu mementingkan pendidikan anak-anaknya, terus juga selalu ngingetin kita selain di samping pendidikan yang pendidikan formal, kita juga diajarkan juga pendidikan agama gitu. Pokoknya kita diajarin balance lah antara dunia dan akhirat gitu. Abah juga pengaruh besar gimana caranya kita berkarir gitu, karena kan Abah seorang musisi ya. Kalau musisi kan butuh kreativitas yang tinggi gitu kan. Sebenarnya Abah nggak pernah ngajarin yang kayak harus belajar nyanyi gini. Cuma dari contohnya Abah sendiri kita bisa ngelihat nih, oh kerja keras tuh akan membuahkan hasil gitu. Abah kalau misalnya lagi libur ya Maya, lagi nggak ada kerjaan atau gimana, itu kadang-kadang suka menyempatkan waktu untuk masjid. Memang kayak warga-warga sini juga udah sering nih ketemu Abah ke masjid sukanya apa. Jadi pas Abah sakit juga tetangga tuh kadang-kadang suka nyarain. Iya. Kadang-kadang tuh juga tetangga kalau misalnya lagi keluar aku ditanyain Abah gimana, sehat gitu. Aku dulu sering sholat Jumat sama Abah gitu. Di lain sisi, kisah pilu perjuangan Hamdan ATT melawan penyakit stroke nampak tidak hanya menyentuh hati pihak keluarga, tetapi juga rekan-rekannya di dunia selebritis. Iya, belum lama ini, publik figur senior Tantowi Yahya dan Ikke Nurjanah pun sempat terjun langsung ke kediaman Hamdan ATT untuk menjenguknya. Tak main-main, dalam kesempatan yang sama, Tantowi dan Ikke Nurjanah memberikan pula bantuan dana untuk meringankan beban keluarga. Lantas, seperti apa istri Hamdan ATT menanggapi kebaikan hati dari kerabat sang suami? Aku rela hidup bersamamu walaupun di dalam derita. Mengapit seorang living legend ya, legenda hidup musik dangdut di Indonesia, Bang Hamdan ATT, yang sekarang ini tengah diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cobaan itu manis sesungguhnya apabila bisa meresapi apa di balik cobaan tersebut. Nah, yang jelas bersama doa kami dan seluruh penggemar musik dangdut khususnya di Indonesia, insya Allah Bang Hamdan ATT akan sembuh dan pulih kembali dan dapat hadir di tengah kita lewat karya-karya barunya ataupun karya lamanya yang sudah melegenda. Semoga lekas sembuh Bang. Ya alhamdulillah sih ada aja, cuman ya istilahnya membantulah sedikit-sedikit ada. Cuman yang untuk yang kebutuhan kita ininya ya belum terpenuhin untuk ayah. Tapi alhamdulillah kemarin atas bantuan dari Bang Tantowi sama Ikke Nurjanah kemarin dari seniman lukis Bali. Saya juga berterima kasih atas donasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ayah.